أجمعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عليه علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Ghafir ataupun surat Al-Mu'min sampai pada ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini keadaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka adalah orang-orang makhluk-makhluk Allah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya disebutkan di dalam ayat keadaan orang-orang kufar itu seperti apa, maka ayat berikut ini adalah keadaan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan para malaikat hamba-hamba Allah yang didekatkan oleh Allah, mereka adalah siapa? Yahmilunal arsya, hamalatul arsy, orang-orang malaikat-malaikat yang memikul daripada arsy-Nya Allah. Kita tahu bahwa arsy-Nya Allah itu sangatlah besar dan sangatlah luas. Bentuknya bagaimana arsy-Nya, ya kita tidak ada yang mengetahuinya. Sebagaimana dalam ungkapan disebutkan bahwa 7 langit dan 7 bumi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah itu seperti kelereng yang dilemparkan di padang pasir. Itu 7 langit dan 7 buminya dibandingkan dengan arsy-Nya Allah. Tentunya kita bisa bayangkan bagaimana malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka para malaikat yang memikul arsy-Nya Allah itu adalah jumlahnya 8. Nah, disebutkan di sini alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Para malaikat Allah yang memikul arsy-Nya Allah dan yang ada di sekitarnya. Jadi ada pula malaikat-malaikat yang lain yang ada di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu adalah malaikat-malaikat yang mulia, pembesar-pembesar para malaikat. Mimma la yuhsi adadahum illallah, yang mana tidak ada yang bisa menghitung jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada Baitul Ma'mur, ya, langit, ada Ka'bahnya dan lain sebagainya, ada arsy-Nya Allah, ada Al-Kursi, adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di langit, dan tidak ada yang mengetahui kecuali makhluk-makhluk yang mulia. Dan tentunya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum fi ibadatillah, fi ibadatin daibatillah. Mereka semuanya para malaikat arsy-Nya Allah itu yusabbihuna bihamdi rabbihim, selalu beribadah kepada Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian kebaikan, kesempurnaan, ya, sifat-sifat yang sempurna dinisbatkan kepada Allah. Karena di dalam ayat
yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan apa? Di antaranya adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita ini di dalam di dalam rukuk dan di dalam sujud kita bertasbih dan juga bertahmid. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Gabungkan itu. Hadisnya memang tasbih saja di dalam hadisnya. Tapi para ulama menambahkannya dengan tahmid juga. Karena apa? Melihat ayat-ayat ini, yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih dan juga mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam ayat disebutkan pula wa yu'minuna bihi, dan keadaan mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang beriman kepada Allah, percaya dengan wujudnya Allah dan tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yastakbiruna an ibadatillah, dan mereka tidak menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah apa oleh Allah yang mereka jalankan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang memang dalam watak mereka itu tidak ada hawa nafsu. Apa saja yang diperintahkan sama Allah itu adalah dijalankan. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah suci, dalam keadaan tidak ada hawa nafsunya. Kemudian kita ini diciptakan oleh Allah dengan akal dan hawa nafsu. Sedangkan binatang itu diciptakan oleh Allah tanpa akal dan nafsu saja. Maka siapa yang bisa mengekang hawa nafsunya, maka mereka seperti para malaikat, bahkan lebih daripada malaikat, seperti para nabi dan para rasul. Iman mereka itu selalu saja bertambah, sedangkan imannya para malaikat Allah itu tetap saja, enggak berubah-berubah, enggak bertambah terus dan tidak menurun. Siapa yang kemudian terkekang oleh hawa nafsunya, jadi dikendalikan oleh hawa nafsunya sehingga kalah akalnya, maka orang itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada ulaika kal an'ami bal hum adall, sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada hewan ternak. Kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, kenapa kok di dalam ayat itu disebutkan wa yu'minuna bihi, para malaikat? Kan sudah pasti bahwa mereka itu bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang pasti beriman kepada Allah. Tapi kenapa di dalam ayat disebutkan wa yu'minuna bihi, dikatakan bahwa anna dzalika idharun li fadilatil iman wa syarafihi wa targhib fihi, bahwa ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan iman, dan anjuran untuk seseorang beriman kepada Allah. Malaikat saja beriman, seharusnya kita pun juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat disebutkan wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka para malaikat Allah yang memikul arasy-Nya dan yang ada di sekitar arasy-Nya, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka adalah beristighfar. Yang mereka ini sebenarnya punya tugas ibadah, tapi selain itu mereka punya tugas, yaitu apa? Memintakan ampun kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka kan tadi kan wa yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka
mereka yang ada di arasy-Nya Allah, pemikul arasy-Nya Allah dan yang ada di sekitarnya, tugas mereka diantaranya adalah beristighfar untuk orang-orang yang beriman, sehingga mereka pun ditundukkan oleh Allah buat kita. Kita makhluk manusia semacam ini, tapi ternyata ada malaikat-malaikat arasy yang mengistighfari kita. Satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mereka mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Maka kan termasuk satu kemuliaan bagi orang yang disibukkan untuk istighfar kepada orang-orang mukmin. Kita kan dianjurkan dalam satu hari satu malam untuk membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Tugasnya malaikat itu yang ada di arasy Allah. Kita baca cukup 27 kali. Maka keutamaannya orang-orang tersebut adalah menjadi sebab tertolaknya bala. Dengan keberadaan mereka ini, dengan keberadaan mereka orang-orang yang istighfar untuk orang-orang mukmin, sehingga Allah itu sangat rahmat kepada hambanya, memang berkehendak baik untuk hambanya, sehingga ada berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Kita ini beribadah untuk orang lain, yang lain tenggelam dengan hawa nafsunya, yang lain tenggelam dengan dunianya, tapi ada orang-orang yang istighfari mereka. Sudah memang semacam ini adanya. Sampai yang mengistighfari kita itu adalah malaikat, bukan manusia saja. Istaghfiruna lilladzina amanu. Siapa mereka? Yang ada di arasy Allah Subhanahu wa taala dan yang ada di sekitarnya. Sibuknya mereka adalah beristighfar kepada orang-orang mukmin dengan mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya wahai Tuhan kami, Engkau ini adalah zat yang rahmat-Mu itu luas, ilmu Engkau ini meliputi segala sesuatu. Dikatakan bahwa oleh para ahli tafsir, di dalam ayat disebutkan Allah itu punya sifatnya rahmat dan mengetahui. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma wa huwa tsana'un qabla du'a. Ini kan doanya para malaikat, istighfarnya para malaikat. Ini kan ayat-ayat yang berikutnya adalah isinya semacam itu. Maka ternyata di awal doa itu adalah ujian. Malaikat memuji Allah bahwa Allah itu rahmatnya luas, ilmunya Allah itu luas. Ini adalah adab ketika doa. Kalau kita doa, adabnya adalah semacam ini. Mulai terlebih dahulu dengan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran bahwa ketika seseorang itu meminta berdoa kepada Allah, maka hendaknya dimulai terlebih dahulu dengan ujian kepada Allah. Fahum yabda'una du'a'ahum bi'adabin. Mereka itu para malaikat memulai doanya itu dengan adab, wa yastamtiruna ihsanahu wa fadlahu wa in'amahu, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikannya, karunia-Nya, nikmatnya. Caranya bagaimana? Puji Allah. Caranya adalah memuji Allah terlebih dahulu bahwa Allah itu rahmatnya luas, ilmunya luas. Maka kan dianjurkan kita ini kalau mau doa, baca Asmaul Husna terlebih dahulu. Diawali dengan pujian, diakhiri pula dengan pujian. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Mengakhiri doa mereka dengan menyatakan alhamdulillahi rabbil. Sehingga semacam itu adab ketika kita
doa. Kalau anak kita ini datang sama kita, ngomong sama abahnya, "Bah, minta uang, Bah." Abahnya agak, ini anak datang minta uang, marah-marah, langsung tutup poin. Gimana sih? Kalau anaknya datang ngomong, "Abah ini Masya Allah, ya, gantengnya luar biasa, kelihatan hari ini bersinar terang." Oh, begitu kan abahnya 50.000 keluar. Jadi semacam itu seseorang mau minta, ya, jangan kita langsung tutup poin. Kita tunjukkan terlebih dahulu bagaimana pujian-pujian kepada Allah, dan Allah sangat senang untuk dipuji karena Allah memuji dirinya sendiri. Allah itu muji dirinya sendiri, maka sangat senang Allah itu dipuji. Dan yang memang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua nikmat pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa doanya? Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Ini baru isi doanya. Isi doanya setelah pujian kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat kepada kamu ya Allah, al-musiina al-mudnibina, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat keburukan. Mereka ini telah bertaubat daripada syirik dan maksiatnya. Al-muttabi'ina li sabilil haq, yang mana mereka ini mengikuti daripada jalan yang benar, sebagaimana yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Ya Allah, ampunilah mereka ini, orang-orang yang taubat, yang punya salah, yang kembali pada Engkau ya Allah, minta diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah daripada azabnya al-jahim, yaitu neraka jahanam, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka jannati, surga adnin allati, jannat adn, yaitu tempat mereka menetap, tempat mereka menetap. Allati wa'adtahum, yang mana Engkau telah janjikan kepada mereka untuk dapatkan surga tersebut. Jadi ini semua doanya para malaikat, luar biasa. Doanya apa? Supaya diampuni mereka, dijaga mereka daripada masuk neraka, dan masukkan mereka dalam surganya Allah, yang mana surganya Allah sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Maka mereka pun minta kepada Allah, sehingga tidak heran kalau ada malaikat-malaikat yang juga nanti di yaumul qiyamah mereka memberikan syafaat. Jadi yang termasuk memberikan syafaat adalah para malaikat, ya, sesuai dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka juga adalah makhluk-makhluk yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala izin untuk memberikan syafaatnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan berikut pula ya Allah, masukkan pula ke dalam surga dari keluarga mereka, ayah-ayah mereka, kakek dan nenek moyang mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, anak-anaknya, cucu-cucunya, yang mana mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baiknya dari keluarga-keluarga mereka, liyutimma sururuhum biha, agar sempurna kebahagiaan itu kepada mereka. Bayangkan
orang sudah makan nikmat di dalam surganya, apalagi nikmat yang lain? Nikmat yang lain pasti dia ingat kepada istrinya mana, anak-anaknya mana, orang tuanya mana, pasti akan diingat itu. Kita ini orang tua, kalau pergi kemana saja bawa samu pulang. Loh, kenapa kau bawa samu pulang? Tadi makan enak. Pasti kepikiran keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, mana bawa. Tapi jangan bawa satu karung. Pulang bawa ada sesuatu oleh-oleh yang diberikan kepada keluarganya. Begitu pula orang ketika masuk dalam surga, maka yang dipikirkan kalau sama teman saja kan juga seperti itu. Kenyamanan. Jadi ada kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya zahir, yaitu dia bisa masuk dalam surganya Allah, istana-istananya, makanan-makanannya, bidadarinya, semua kenikmatan itu lahiriah. Tapi ada kenikmatan yang sifatnya batin, kumpul dengan temannya, kumpul dengan keluarganya. Dan tentu ini adalah termasuk sesuatu yang juga diberikan oleh Allah. Supaya apa? Supaya tambah senang. Apa saja yang ada di dalam hati seseorang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga tersebut. Heran, suatu hal yang mengherankan. Ini bukan mau saya katakan, ini bukan PH. Tapi memang ini karunia yang diberikan oleh Allah. Siapapun manusia mukmin pasti akan kepikiran keluarganya mana. Keluarganya mana? Kalau bisa dikasih syafaat, pasti akan mereka berikan syafaat itu kepada keluarganya. Kalau ada di antara mereka yang celaka, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau mereka ini akhirnya baik, maka surga-surga itu tingkatannya banyak. Suatu hal yang menyayangkan mereka berada di tingkat yang atas, sedangkan anak keturunannya di tingkat bawah. Mereka pikiran juga, gimana saya menikmati kenikmatan yang luar biasa, VIP. Kok anaknya kelas ekonomi? Anda naik kereta itu, ada yang VIP kelas bisnis eksekutif, ada yang kelasnya ekonomi. Pasti kepikiran sumuk, dan itu yang di belakang. Anaknya sendiri di belakang gimana? Kalau bisa dipanggil, diajak sini, duduk sama dia, nyaman, pasti itu akan dilakukan oleh seseorang. Begitu pula ketika masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti inginkan semacam itu, dan itu diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan seperti apa yang disebutkan di dalam surat At-Tur. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-haqna bi. Kami kumpulkan dengan syarat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikumpulkan itu anak dan keturunan mereka yang ada di tingkat-tingkat bawahnya, ya sudah diangkatkan. Untuk apa? Ya, apa saja yang diinginkan dikasih kok sama Allah. Ya dimasukkan semuanya. Mau bagaimana seseorang bisa kemudian merasa punya kenikmatan ini, keinginannya pengen kumpul, nggak dikasih sama Allah? Nggak ada itu. Ya, kan disebutkan wahila bainahum wa bainama yashtahun. Orang-orang yang masuk neraka itu terhalangi. Apa saja yang diinginkan terhalangi. Mau kumpul sama keluarga enggak dapat itu. Kumpul kok sama keluarga dalam siksaan. Enggak ada, tambah siksaannya jauh sama keluarga. Sedangkan di dalam Al-Qur'an
wa fiha ma di dalam apa surga, wa fiha ma tashtahil anfusu wa taradul a'yun. Apa saja yang diinginkan oleh seseorang dan nikmat untuk dipandang oleh mata, maka akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah melihat anaknya sendiri bersamanya. Saya pernah jumpa itu, ada seorang ustaz namanya Ustaz Husin Al-Mahdhar. Saya belajar sama beliau di Malang itu. Beliau mengatakan apa sama saya? Saya itu sebetulnya sangat cinta sama anak saya. Gak pengen anak saya lepas dari pandangan mata saya. Pengennya dilihat terus anaknya. Tapi karena mau untuk menuntut ilmu, ya sudah saya suruh pergi ke pondok pesantren biar belajar, walaupun nggak dilihat sama orang tuanya. Orang tua itu paling senang lihat anak di depan matanya sendiri, bisa dijagalah anaknya. Tapi karena untuk thalabul ilm, ya sudahlah saya rela untuk nggak lihat anak bertahun-tahun. Nah, itu satu kenikmatan duduk bersama dengan keluarga. Maka seorang diberi sama Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam keluarganya diikut sertakan, dan ini kekhususan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma' bainahum wa bainahum lituqirra bidzalika ayunuhum. Allah, malaikat itu doa minta sama Allah, ya Allah kumpulkanlah keluarga-keluarga itu bersama dengan sanak kerabatnya, supaya apa? Supaya nikmat pandangan mata mereka bil istima'i fil jannah bima nazila mutajawirah. Ini kenikmatan diberikan oleh Allah, tingkatannya yang bertetanggaan, sehingga bisa diajak kumpul sewaktu-waktu oleh mereka keluarganya sendiri. Sehingga itulah satu kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, innaka antal azizul hakim. Engkau ya Allah adalah zat yang maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dan tidak ada yang terhalangi oleh Allah sesuatu apapun. Al-Hakim itu Al-Aziz tadi, maha perkasa, itulah maknanya. Sedangkan Al-Hakim alladzi la yafhamu illa ma fihi al-hikmah wal maslahah. Hakim itu maha bijaksana, tidak berbuat kecuali di situ ada kepentingan, ada maslahat, ada hikmah di dalamnya. Waqihimus sayyi'at. Minta lagi doa sama Allah, ya Allah jagalah mereka dari hal-hal yang buruk, ya. Minta mami doa malik malaika. Ini termasuk kesempurnaan doanya para malaikat. Apa itu? Ihfadhum ya Rabb min fi'lil munkarat wal fawahish allati tubiqu ashabah. Ya Allah jagalah mereka, waqihimus sayyi'at, supaya mereka tidak berbuat keburukan. Ini doanya malaikat ini. Kita diminta sama Allah, ya dikasih supaya kita ini supaya nggak berbuat keburukan lagi, ya. Tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan mungkar dan keji yang bisa menyebabkan seseorang binasa karenanya. Wa min taqisayyi'at yauma idzin faqad rahimtah. Dan sesungguhnya engkau ya Allah apabila menjaga mereka, ya, wa man hafidtahu min nata'ijiha, siapa yang engkau jaga ya Allah dari keburukan-keburukan tersebut, hasil buahnya kelak nanti di yaumil qiyamah bisa didapatkan, faqad rahimtah, berarti engkau ya Allah telah berlaku lembut terhadapnya dan telah engkau selamatkan orang itu daripada siksaan. Kalau dijaga di dunianya, nanti di akhiratnya juga akan dapatkan keselamatan. Ini doanya malaikat yang luar biasa, ya. Wa man taqisayyi'at yauma idzin faqad rahimtah, ya, maka engkau telah merahmati orang tersebut. Tidak ada yang lain yang kita harapkan kecuali rahmat Allah, ya. Rahmat Allah. Allah kalau sudah berikan rahmatnya kepada seorang hamba, selesai sudah.
Selesai sudah. Berarti orang tersebut ya, bagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, kalau kaki saya itu yang satu sudah melangkah menuju surganya Allah, sedangkan yang lain belum masuk, saya masih belum merasa aman. Masih belum merasa, bisa saja ditarik, dimasukkan dalam neraka. Tapi kalau sudah dua-duanya masuk, oh sudah aman. Lu kenapa? Masuk dalam daerah rahmatnya Allah. Karena surga itu adalah salah satu bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal seseorang. Itu gimana? Ya sudah, kita nggak usah beramal. Bukan semacam itu. Amal itulah yang kemudian kalau sudah dirahmati oleh Allah, diterima oleh Allah. Maka kita perlu untuk beramal yang banyak, karena kita nggak tahu mana yang kemudian kita dapatkan rahmat di sini. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Mungkin di sini dapat rahmat Allah, mungkin di sini dapat rahmatnya Allah. Maka kan disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan rahmatnya itu di dalam keridhaannya itu di dalam amal kebajikan, sehingga jangan remehkan amal kebajikan sedikit pun. Mungkin di situ didapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Wa dzalika wal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang agung kalau seseorang sudah dapat rahmatnya Allah. Dzalika wal fawzul azim, siapa yang akhirnya diampuni oleh Allah, masuk dalam surga, itu keberuntungan yang besar. Alladzi la ghafara mithlahu, yang mana seseorang itu tidak mendapatkan keberuntungan sepertinya. Di dunia dapat miliaran untungnya, oh saya dapat triliun, gak ada yang bisa dapatkan sebegini beruntungnya. Itu gak ada apa-apanya di surganya Allah. Allah katakan di dalam ayat Al-Quran, orang-orang penghuni surga itu kalau mau bayar supaya tertebus dirinya daripada siksaan api neraka dengan emas sepenuh dunia, gak diterima kok sama Allah. Emas sepenuh dunia bayar sama Allah. Untuk apa? Supaya terselamatkan daripada siksaan, masuk dalam surganya Allah. Gak dikasih kok semua. Kenapa? Karena sangat hina dunia ini. Orang kalau akhirnya masuk dalam surganya Allah, ini satu keberuntungan yang besar. Siapa yang didapat? Yaitu orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, ayat tadi alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, sampai ayat ini, yaitu ayat wa dzalika wal fawzul azim, sangat dianjurkan untuk dibaca pada waktu sholat jenazah. Termasuk bacaan yang dianjurkan pada waktu sholat jenazah, doanya adalah ini. Ada kan beberapa banyak doa yang dianjurkan untuk dibaca, ya. Dan ini termasuk yang dianjurkan, karena di sini isinya adalah apa? Isinya adalah doa. Doa kepada siapa? Ini orang-orang mukmin. Kan disebutkan tadi, faghfir lil ladzina tabu wa tabau sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum, masukkan surga jannati adnil ladzi wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kemudian ayat berikutnya wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimta. Ini doa yang besar agung, hendaknya dibaca pada waktu salat jenazah ketika kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah wafat. Perlu sekedar mengingatkan bahwa kita waktu salat jenazah ini nggak usah buru-buru, nggak perlu buru-buru. Kita ini ada doa, ini mayit ini mau menghadap kepada Allah, perlu kemudian kita baca doa ini kepada mereka. Jangan apa-apa langsung takbir selesai, baca doanya cuma pendek-pendek aja. Bacakan doa yang sungguh-sungguh. Ini orang lagi butuh doa.
Berapapun amal yang dikerjakan oleh orang tersebut tetap membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup. Sehingga kita doakan sungguh-sungguh kepada si mayit ya. Maka sangat dianjurkan kan dalam satu pembahasan siapa yang paling afdal untuk salatkan jenazah, yaitu keluarganya. Kalau ada yang mau silahkan, tak apa-apa ya kan, kita kasih kesempatan kepada keluarganya untuk doakan. Loh kenapa? Ya karena doa keluarganya itu lebih sayang kepada si mayit daripada kita yang kemudian mungkin tidak mengenal kepada orang tersebut, dan itu suatu hal yang memang dianjurkan dalam syariat kita. Wallahu a'lam bishawab.